Time. Tanggal penemuan benda bersejarah mungkin, atau Ya, that's right. Time atau kapan. Menanyakan waktu. Jadi, waktu kita membaca teks ini, kita nggak usah melihat bla 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 bla. Jadi, kalau di tes TOEFL, teknik scanning ini sangat diperlukan. Karena kan kita di TOEFL berpacu dengan waktu. Ya tidak? Jadi, ketika kita membaca ini, apalagi dia berhubungan dengan teks bacaan yang panjang, kita tidak akan cukup waktu untuk membacanya. Jadi kita langsung saja ke keywords-nya atau ke specific detail. Ya, atau langsung ke pertanyaannya. Kita cari. Oh, ini jawabannya ini ya, karena dia menanyakan waktu. Kita langsung melihat saja dia. Jadi kita mengerti dan mendapatkan jawaban. Oke? Nah, saya punya pertanyaan bagi kalian semuanya atau mahasiswa sekalian. Bagaimana jika teks itu tidak mempunyai pertanyaan? Bisakah kita melakukan scanning? Halo? Ada yang bisa jawab pertanyaan? Bagaimana kita bisa mengetahui isi dari bacaan tersebut kalau tidak ada pertanyaan seperti ini? Dari mana kita bisa tahu? Mendapatkan inti dari bacaan ini. Mungkin bisa, Sir. Dari mana? Ayo, Mbak Dian. Kalau menurut saya mungkin bisa dari apa namanya, main of idea, maksudnya per paragrafnya dari kalimat ininya, kalimat utamanya. Dari per paragrafnya ya. Iya. Ada yang lain? Terima kasih buat Mbak Dian. Sangat bagus sekali pertanyaannya. It's so very good. Ada yang lain? Nah, Sir, bagaimana kalau tidak ada pertanyaan seperti ini? Kita haruskah membaca panjang-panjang teks seperti itu? Membaca cepat, Sir. Kita kan iya, membaca cepat. melakukan scanning. Iya, scanning. Ya, bagaimana kalau kita melakukan scanning? Kita kan bisa melihat isi dari teks bacaan ini melalui dari pertanyaan kan? Seperti ini. Aku tahu ini tentang apa. Karena langsung dilihat dari pertanyaan-pertanyaan yang tersirat. Nah, bagaimana kalau tidak ada pertanyaan-pertanyaan? Tadi katanya Mbak Dian kita bisa melihat dari per paragraf atau kalimat pertamanya aja per paragrafnya. Ya, itu bagus sekali jawabannya Mbak Dian. Inti kalimatnya, Sir. Inti kalimatnya. Pokok kalimat. Ya, pokok kalimat. Ya, tiap paragraf Pokok mungkin bisa untuk ambil kesimpulannya. Dia lagi bahas apa gitu. Iya, that's right. Ada yang lain? Thank you so much, Mbak Dian. Thank you so much. Alright. Is there any more? Dari judul mungkin ya. Ini yang jawab siapa? Mbak Muntrik. Itu kan Egyptians kan orang Mesir ya, Sir? Iya. Mbak Muntrik kenapa bisa menjawab dari judulnya? Ya karena itu kan berbicara soal orang Mesir gitu. Iya, benar sekali. Jadi, jawaban dari Mbak Muntrik itu bisa kita terima. Kalau tidak ada pertanyaan, kita bisa melihat dari judulnya atau title-nya, iya kan? Kalau kita melihat pertama atau membaca teks itu, kita melihat dari title-nya, judulnya. Contoh, Egyptian. Pasti ini tentang orang Mesir. Iya, orang Mesir. Pasti isi teksnya ini Mesir. Gak usah kita baca semuanya. Pasti sudah kita ketahui teks ini tentang Egyptian, right? Ya. Dan juga buat Mbak Dian juga benar,
kita bisa melihat dari inti pokok-pokok ide dari per paragraf itu. Ya, jadi seperti itulah kita bisa membaca atau melakukan scanning. Oke, do you have any question? Ada pertanyaan? So far so good. Alright. Belum ngantuk kan? Semangat dong pastinya. Pada bawa So kopi, far so sir. good, sir. Hah? Pada bawa kopi jadinya nggak ngantuk. Ya, bagus. Itu baru semangat. Gitu kan sirnya bisa senang ngajarnya. Bawa toples. Oke lah. Nah, so, what about this one? Bagaimana kalau kita menemukan brosur? Apa yang pertama kali kita lihat di brosur itu? Title. Oh ya gambarnya, Sir. Gambarnya. Gambarnya. Ya, Terus kan. kalau ada yang diskon langsung dilihat kan? Jadi itu lebih cepat. Diskon lebih baik. 50%. Tukang shopping. Apa? Iya, ada yang lain? Dari gambarnya, dari judulnya ada yang lain? Tulisan yang mencolok itu loh, Sir, apa ya? Yang biasanya tuh kalau ada brosur itu tulisannya gede-gede itu loh. Yang agak Oh, gede. yang spesial gitu ya, buat tulisannya gaya-gaya buat dari yang lainnya gitu ya. Oke. Jadi ketika kali kita melihat brosur kan, ada nggak kita langsung membaca, apalagi brosurnya itu membosankan, nggak ada gambar. Bagaimana kalau brosurnya nggak ada gambar? Seperti kata mbaknya tadi, ada gambar makanan. Itu gimana mbak? Kalau nggak ada itunya ya baca yang penting aja, yang menurut kita itu apa ya, lebih menarik kita baca dulu sekilas gitu kan, namanya juga scanning, baca sekilas. Iya, betul sekali. Scanning, baca sekilas. Kita nggak usah perlu detail amat. Ini apa ya? Ini artinya dari nasi goreng apa ya? Jadi dianalisa semuanya itu artinya. Jadi yang penting-pentingnya saja, the important thing. Ya enggak? Okay, now we have to see the exercise. Page 1.18. 1.18. You got it? Yep. Have you got it? Alright, so for this exercise, we have to see the example of the brochure. Jadi di sini kita melihat contoh dari brosur. Nah, tugas kita sekarang melakukan scanning. Mengetahui informasi apa aja yang ada di brosur itu. Tidak usah melakukan atau membaca sedetail atau lama-lama mungkin. Langsung dilihat aja the important thing-nya. Oke? Sesuatu yang penting. Contoh. Nah, contoh. Ini, the name of the restaurant that has a private room. Ada yang bisa jawab nggak ini? Restoran mana yang mempunyai ruangan pribadi? Kayaknya itu deh, Sir, yang there is Han Jong for the family private room. Yang Hanjung. Hanjung? Hanjeong. Hanjeong? Halaman berapa itu, Mbak? Oh. Halaman berapa, Mbak? Halaman berapa sih? What page? Come on. Ini lagi baru 1.18. 1.18? 1.19, sir. 19. 1.19. 19. Oke. Yang Maksudnya jawabannya Sir di situ. yang cowok itu.
Chowon di 1 point. Chowon. Yang cowon. Ya, yang cowon. Oke. Chowon. Iya, benar sekali. Ini jawaban yang dijawab dari siapa? Banyak orang yang jawab, Sir. Oh, banyak orang yang Tadi dijawab. Itu ini berarti siapa yang jawab? Itu berarti semuanya pada semangat. Yes, sernya semangat mengajarnya. Iya, betul sekali. Yang mempunyai ruangan pribadi itu adalah restoran Chowon. Chowon. Oke. Nah, I have question. Out of this question, di luar dari pertanyaan ini. Oke. So, please look of the Hankook Hoi Kwan. Hankook Hoi Kwan, yes. Ya, ini brosur Hankook Hoi Kwan. Kwan. Ya, dapat? Dapat. Okay, so the question, can you find it? Can you find it? What is the specialist of the restaurant of Hankook Hoi Kwan? Barbecue beef. Barbecue beef. Barbecue beef. And then? No. In young fashion and music. Fashion and Fashion music. music. Yeah, that's right. Jadi selain dari ada fashion dan musik, ada juga apa? Barbecue beef. Barbecue beef. Waiters Ya, apa itu wear barbecue national costume. Apa itu barbecue beef? Nyopai enggak. Stik daging sapi. Stik sapi. Iya, daging Daging sapi sapi. panggang. Sapi panggang, ya. Okay, now the next question, please answer number 2. Who can answer it? Please tell your name. Tuti, Mister. Tuti, alright, Tuti, your turn. The name of the restaurant that serve traditional Korean cuisine is Arirang. 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 Why do you say like that? Because like Apa sih pertanyaannya? tertulis di situ, Mister. Tertulis di situ. Apanya tertulis di situ? Banyak tertulis di situ. Iya, ini ya apa namanya Korean cuisine. Korean cuisine. Yes. Arirang. Okay. Arirang, House of Night Bridge. Is there any answer from you, Arirang. students? Arirang. From Is that me. right? Yeah, that's right. Good. That's right. Okay, thank you so much. And now next question. Its address. Please answer my question. Can you tell me the address of the Chowon? From me. The answer. Okay, Dian, come on, answer. Chowon address is at 27 Romilly Street. Is that right? Yep. Right. Yeah. Is that right? Is there any question? What about this one? Monday until Saturday. No, that is opening time. That is opening time. Alright, that's good. Okay, that's good. What about, please answer my question. Arirang. Can you tell me about the address of Arirang restaurants? 31 and 3132 Poland Street. Who is that right? Dian. Is that Dian? Yeah. Oh, Dian, you're so active. I like it. Thank you so much. Your answer's so good. Always right. Thank you, thank you.
And now what about the others? Oh, wait. I want to call the name of... I'm on a good mood tonight, sir. Really? Yeah. Okay. Mbak Umi, Yes, sir. can you tell me about the name of the restaurant that cook its specialist at the table? Apa, sir? Could you tell me the names of the restaurant that cook its specialized at the table? At the table. Yang restoran mana, sir? Ayo jawab. Bisa nggak dijawab Mbak Umi yang dibilang Sir ini? Di mana? Restoran apa? The names of the restaurant that cook its specialist at the table. Jadi nama restoran yang memasak di spesial khusus yang ada mejanya. Dia masak di meja khusus. Ayo, Mbak Umi, Bentar, sir. you got it? Have you got it? The One answer? in private room available for bread, please. Chowon. Chowon. Hmm. Chowon ya. Yes, sir. Can you tell me about which paragraph or which sentence? The burgers, burritos, and the beef are cooked at your table. Not cooked. Okay, please repeat after me. Cook. 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 Beef. 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 Ribs. Ribs. Barbecue. Barbecue. Yeah, that's right. So thank you so much Mbak Umi. You're welcome. Okay. So from this lesson of scanning, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? So far so good? So far, so good. No question. Masih semangat kan? Masih. Masih. Jadi di sini kan inti dari scanning itu langsung ingat aja spesifik detailnya ya. Kata kuncinya yang harus diingat, kata kunci, oke? Kata kunci. Kalau ada banyak dia teks atau bacaannya, ingat aja kata kunci. Oke? Okay, thank you so much. Now we are going to the next. Skimming. Wow, skimming. Jadi skimming itu adalah to read quickly to get the general idea of a passage. Jadi ini adalah untuk mendapatkan ide umum dengan cepat dari sebuah bacaan. Contohnya bisa kita lihat di news artikel atau essay. Jadi ini ingat, tadi kan scanning spesifik kan? Jadi ini general kan? General dia general. Ya, jadi kita ke bagaimana kalau kita skimming? Atau apa yang harus kita lakukan? Yang pertama itu, don't read everything but try to skip the text. Jadi artinya di ini, jangan membaca semuanya, tetapi coba untuk skip. Apa arti skip? Melewati. Melewati the text. Oke, yang kedua itu read the first and last sentences of paragraphs. Baca kalimat pertama
dan kalimat Terakhir. terakhir dari paragraf. Ya, yang ketiga itu apa? Baca introduction and the summary. Yang keempat, baca beberapa contoh sehingga kamu dapat mengerti konsep. Apa maksudnya dari bacaan tersebut untuk dapat diilustrasikan. Oke? Nah, jadi saya buat skemanya seperti ini. Yang pertama itu kita harus baca judulnya tadi, seperti kata Mbak Muntrik. Pertama harus baca judulnya. Kayak yang tadi kan yang pertama, siapa yang tadi yang pertama yang baca ini? Yang Egyptian itu. Saya lupa itu namanya. Tuti, Mister. Tuti. Ya, Tuti tadi kan langsung the rich soil and warm climate. Iya. Dia melangkai anak emasnya atau judulnya. Sehingga nanti dia meraba-raba, ini tentang apa ya? Kok langsung ada the rich soil and warm climate? Ya, yang harus kita perhatikan pertama itu adalah judulnya, agar kita mengetahui ini teksnya tentang apa sih. Yang kedua itu, kita baca ini, read the subtitle or introduction. Ada yang mengerti apa ini? Subtitle or introduction. Ada yang tahu? Buat mahasiswa yang tahu, ayo jawab. Apa ini maksud read the subtitle or introduction? Judul kecil lah. mungkin. Baca anak Iya. baca anak judulnya atau kalimat awal perkenalannya. Atau pengantarnya ya kan? Jadi kita harus baca seperti yang dibilang tadi, Mbak Dian ya? Iya. Iya, anak judulnya katanya. Terus kita membaca introduction, pengenalannya. Biasanya itu di mana pertama-tama diperlihatkan? Di Di awal. akhir paragraf kah? Paragraf Di- pertama. di- Paragraf awal. Pertama gitu, Sir. Paragraf awal. Iya. Paragraf awal. Namanya Awal. juga ada intro. Intro artinya awal. Intro, oke? Introduction. Langsung ingat aja berarti di awal dia. Setelah itu apa ini? Read the first sentences of each. Paragraf. Paragraf. Ya, artinya apa? Baca kalimat awal pada tiap paragraf. Paragraf. Iya, betul sekali. Membaca kalimat awal dari tiap paragraf. Awalnya jadi baca. Setelah itu, kalau ada menemukan picture, apa itu picture? Gambar. Terus charts. Apa itu charts? Grafik. Chart. Graf. Iya, ini grafik. Beda itu chart sama grafik. Iya, Iya. hampir sama sih Tabel, sebenarnya chart dengan tabel. grafik. Iya, Tabel. seperti itu. Iya. Jadi, kalau pertama itu kita perlihatkan kalau ada gambar, langsung lihat aja. Misalnya, gambar Romeo and Juliet. Ada pasangan kekasih di situ. Lihat aja berarti di gambar itu atau cerita itu tentang Romeo dan Juliet. Iya, atau kalau ada gambar bebek, berarti teks itu tentang bebek. Atau kalau ada tentang grafik, grafik itu kan yang naik itu, yang naik terus ke bawah. Berarti itu tentang ada yang pertumbuhan, ada yang penurunan. Iya. Jadi itu harus diperhatikan, langsung dilihat aja gambarnya ya. Oke? Oke. Yang terakhir itu read the summary or last paragraph if there is one. Jadi kalau ada satu paragraf, baca aja summary atau last paragraph. Last paragrafnya aja dilihat. Ya? Ya. Kesimpulan. Oke? Oke. Okay, thank you so much. Now we are going to the next. Okay, next.
Halo? Halo? Halo, Mbak? Can you hear me? Halo? Halo?